Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Abdul Muiz, Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membahas tentang ketahanan pangan, bahan industri, energi baru dan terbarukan. Adapun materi yang harus dibahas, yang pertama ada pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Tentunya ini ada potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Nah, adapun potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Di sini ada ketahanan pangan. Pengertian dari ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik itu dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, serta peternakan. Tentunya ini baik yang diolah maupun tidak diolah. Nah, tentunya ini diperuntukkan untuk sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan. Ada bahan baku pangan dan bahan lainnya. Tentunya ini digunakan sebagai dalam proses penyiapan. Ada pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1906 tentang pangan ini mengartikan bahwa ketahanan pangan ini sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga. Tentunya ini tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik itu jumlah maupun mutunya itu aman, merata, ataupun bahkan terjangkau. Nah, pengertian ini mengenai ketahanan pangan ini mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup, dan sekaligus ini aspek mikro juga. Nah, tentunya ini untuk terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. Nah, adapun potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Nah, apa itu potensi dan persebaran sumber daya pertanian? Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Biasanya pertanian ini digunakan untuk menghasilkan bahan pangan. Nah, adapun potensi dan persebaran sumber daya pertanian. Misalkan hasil pertanian, ada padi. Beras itu daerah penghasilnya ada dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Adapun jagung, ubi kayu, singkong, kedelai, bahkan kacang tanah. Ini merupakan persebaran sumber daya pertanian. Nah, potensi dan sebaran perkebunan, ada tentunya perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya. Tentunya ini dalam ekosistem yang sesuai, baik itu mengolah, memasarkan barang. Tentunya ini merupakan ada bantuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemodalan serta manajemen ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Nah, adapun tanaman perkebunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Contohnya yang dihasilkan itu adalah tanaman kopi. Tentunya ini hasilnya ini bisa diekspor atau digunakan sebagai bahan baku industri. Nah, potensi dan sebaran perkebunan. Hasil perkebunan ada tebu, ini dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera. Bahkan ada
hasil perkebunan lainnya seperti tembakau, teh, kopi, dan karet. Nah, sekarang ada potensi dan persebaran sumber daya perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan ini termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Yang tentunya ini dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Nah, sekarang ada sebagai negara maritim dan mempunyai laut yang luas. Tentunya seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara maritim dan mempunyai laut yang luas. Potensi perikanan laut Indonesia ini sangat kaya. Pemanfaatan sumber daya laut ini secara terus-menerus ini dikembangkan. Dan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tentunya protein hewani ya, ada energi, bahan baku, perluasan lapangan kerja, dan tentunya ini untuk peningkatan pendapatan negara. Nah, dari hasil perikanan ada budidaya udang dan bandeng dari daerah pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Adapun penangkapan ikan yaitu dari nelayan tradisional ataupun modern. Nah, seperti yang kita tahu, peternakan itu adalah kegiatan mengembangbiakan ya atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh gambar, yaitu ada peternak ayam dan juga peternak sapi. Ini merupakan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Nah, hasil peternakan itu ada beberapa. Yang pertama ada ternak sapi. Itu berasal dari Sumatera, itu tentunya Aceh ya, Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Itu meliputi Lombok dan Sumbawa. Ada ternak kerbau, ternak kuda, dan ternak babi. Nah, sekarang ada bahan industri. Apa itu bahan industri? Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja atau penggunaan alat-alat di bidang pengelolaan hasil-hasil bumi dan tentunya distribusinya sebagai dasarnya. Nah, adapun bahan industri adalah bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi yang tentunya diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, bahan industri ini terbagi menjadi 3, yaitu ada bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Ada potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Yang pertama ada potensi geografis untuk penyedia bahan baku. Nah, di sini ada posisi Indonesia ini di sekitar tropis ini kan dengan tingkat curah hujan yang tinggi ini dilalui sistem jalur pegunungan muda yang aktif. Nah, ini memungkinkan tanahnya yang subur dan kaya akan barang-barang tambang. Nah, selain itu juga barang tambang ini potensi alam Indonesia yang tentunya dimanfaatkan sebagai bahan baku. Nah, ada contoh dari hasil pertanian. Dengan keadaan tanah yang subur dan beriklim tropis, tentunya tanah di Indonesia ini dapat ditanami berbagai macam tanaman. Oleh karena itu, tak heran jika tanah Indonesia dijadikan penanaman untuk bahan baku industri seperti kedelai, kacang tanah, dan sebagainya. Adapun dari perkebunan seperti tebu, karet, kelapa, kopi, teh, cengkih, kapas, dan tembakau.
Adapun hasil hutan. Hasil hutan ini meliputi berbagai macam. Nah, tentunya di Indonesia ini memiliki 4 macam hutan, yaitu ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, dan sapana ya, sapana. Nah, tak heran jika Indonesia ini memanfaatkan hasil hutan ini sebagai bahan baku industri seperti kayu, rotan, damar, dan sebagainya. Adapun selanjutnya ada barang tambang. Indonesia juga memanfaatkan barang tambang untuk bahan baku industri. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, timah putih, dan sebagainya itu dijadikan bahan baku industri ya, yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, sekarang ada energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum pernah digunakan secara massal atau manusia dan masih dalam pengembangan. Nah, tentunya ada energi terbarukan. Energi terbarukan ini adalah energi yang ketersediaan sumber daya ini bisa dipulihkan dengan cepat setelah sumber itu tentunya digunakan untuk dihabiskan secara alami. Nah, contoh dari energi baru ini seperti biomasa, biofuel, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari energi terbarukan seperti angin, air, panas bumi, sinar matahari. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.